Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan karena banyak banget yang antusias untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battletrop The Heaven ini, maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, sementara Xiaoyan sedang duduk di tengah formasi inti sihir, beberapa inti sihir sudah mulai kehilangan cahaya terangnya karena energi di dalamnya sudah diserap oleh Xiaoyan. Tidak jauh dari formasi, King Huoran berdiri memperhatikan Xiaoyan. King Huoran melihat bahwa tingkat penyerapan Xiaoyan sangatlah tinggi. Menurut dari tebakan King Huoran, Xiaoyan pasti akan bisa menyerap semuanya dalam waktu kurang dari 10 hari. King Mu'er dan Xiaoqi juga ada di sana. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. "Pemimpin, aku telah kembali dari kota Dizhao," ucap dari suara itu. Terlihat pria tua berambut merah datang mendekat. Pria tua itu lalu berkata, "Pemimpin, ketua kedua telah memerintahku untuk kembali dan melaporkan situasi orang-orang Xiao yang telah terkendali. Tetapi Demon Soul dan Hypo tetap tidak mau pergi. Mereka menunggumu," ucap dari pria tua berambut merah itu. Mendengar itu, King Huoran lalu berkata, "Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu," ucap dari King Huoran. Tingkat penyerapan Xiaoyan saat ini sudah melampaui harapan King Huoran. Pada tingkat ini, Xiaoyan akan dapat menyerap semua inti sihir dalam waktu 10 hari lagi. Lebih baik menunggu Xiaoyan untuk bisa menerobos Kaisar Bintang 3 sebelum kita pergi ke Clan Xiao. Setelah situasi di Clan Xiao berhasil dikendalikan, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan lagi saat itu, ucap dari King Huoran. Seiring berjalannya waktu, sebuah energi yang kuat mulai menyapu. Tubuh Xiaoyan mulai memancarkan cahaya. Xiaoyan pun telah menerobos ke puncak Kaisar Bintang 2 saat ini. King Huoran dan King Mu'er terkejut melihat itu. Pada saat ini masih ada 3 inti sihir bintang 5 yang masih bersinar. Tetapi sudah sedikit redup. Dan cahaya inti sihir bintang 6 lah yang masih terang. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Awan petir mulai berkumpul. Mata Xiaoyan perlahan terbuka saat ini. Xiaoyan lalu berdiri secara perlahan. Dan kabut darah di sekitarnya dengan cepat menghilang. 10 inti sihir bintang 5 yang Xiaoyan serap saat ini telah jatuh ke tanah. Dan berubah menjadi debu dalam sekejap. Hanya inti sihir bintang 6 yang tetap terang tergantung di sana. Lalu Xiaoyan bergegas keluar dari aula. King Huoran, King Mu'er, dan Xiaoqi juga dengan cepat pergi keluar dan menyusul Xiaoyan. Tiba-tiba suara Zanlao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Zanlao berkata, "Bocah, aku tidak menduga kamu memang benar-benar hebat. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berada di tingkat kaisar petarung dengan begitu cepat," ucap dari Zanlao. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengarnya. Sementara itu di langit, awan petir 4 warna menyebar ke arah kelompok Xiaoyan. Dan kekuatannya sangatlah mengerikan. Melihat itu, King Huoran lalu berkata, "Mu'er, kamu akan menghadapi Xuan Limo. Sedangkan Xiaoyan, kamu hadapi Huang Limo. Lalu Tian Limo biarkan aku yang menghadapinya," ucap dari King Huoran. Lalu petir menyambar di sekitaran kelompok Xiaoyan. Dan 4 bayangan monster petir perlahan muncul. King Huoran langsung menyiapkan senjatanya yang berbentuk tongkat di tangannya. Senjata ini disebut Spirit Blood Stick. Ini merupakan senjata yang sangat langka. Tubuh King Huoran tiba-tiba bergerak. Tongkat di tangannya berputar dan kekuatan jiwa yang kuat pun meledak dari arahnya. Sementara itu di langit ada iblis petir yang dikendalikan oleh kekuatan jiwa Tian Limo. Iblis petir dan Tian Limo langsung menyerangnya bersama-sama. Lalu King Huoran pun dengan telapak tangannya langsung memukulkan ke arah iblis petir dan Tian Limo itu. Sementara itu King Mu'er dan cambuk panjang di tangannya langsung menyerang Xuan Limo. Dan Xiaoyan dengan pedang besar di tangannya menebas kepala dari Huang Limo. Hiat, buar. Keempat sosok itu pun tumbang dalam sekejap oleh kelompok Xiaoyan saat ini.
Keluarga aku terima kasih atas kerjasamanya. Kita berhasil kali ini. Namun tetaplah berhati-hati ketika bencana kedua akan segera datang. Ucap dari King Waran. Setelah keempat sosok itu tumbang, awan petir di langit mulai bereaksi kembali. Dar, dar, buar. Petir bergemuruh dan energi besar terkumpul di awan petir. Melihat itu, King Horan dan King Mintian lalu membuat sebuah pertahanan. Sementara itu, Xiaoqi yang berada di bawah sedang memperhatikan Xiaoyan. Ada rasa kekhawatiran di matanya saat ini. Tenang, Xiaoyan pasti akan baik-baik saja, ucap dari King Horan kepada Xiaoqi. Xiaoqi lalu mengangguk. Buar, sebuah petir yang kuat menghantam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak. Saat ini di dahinya ada garis-garis tato klan Xiao yang muncul. Dan kekuatan jiwanya mengalir menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan jiwanya itu menghalangi serangan petir yang menghantamnya tadi. Serangan petir itu pun berlalu dan Xiaoyan berhasil menahan serangan petir yang pertama. Terbuar. Serangan petir yang kedua akan dimulai. Karena mengetahui bahwa serangan petir yang kedua ini pasti jauh lebih kuat daripada yang pertama, Xiaoyan lalu menggenggam kuat pedang besar di tangannya dan roh suci dituangkan ke pedang besar itu. Serangan petir kedua lalu bergemuruh tepat di atas pedang Xiaoyan. Terbuar. Lengan Xiaoyan gemetar dan akhirnya serangan petir itu ditahan olehnya. Setelah serangan petir kedua berhasil ditahan olehnya, lalu energi murni menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, awan petir melonjak lagi dan segera membentuk pusaran yang besar. Di tengah pusaran itu ada petir yang tebal. Di hadapan petir yang begitu tebal, Xiaoyan tidak merasa takut sama sekali. Dia pun langsung melangkah maju lalu membentuk sebuah segel tangan. Teknik telapak tangan Huang Quan, teriak dari Xiaoyan. Telapak tangan raksasa yang cepat terbentuk di udara dan langsung menyerang pusaran petir tebal itu. Buar, terbuar. Petir itu terus-terusan menyambar dan membordar-bardir serangan telapak tangan dari Xiaoyan dengan keras. Telapak tangan Xiaoyan tidak berdaya menahan serangan petir itu dan langsung runtuh. Buar. Tetapi pada saat ini kekuatan petir menjadi sangat lemah. Anak ini punya banyak cara. Dia cukup berpengalaman juga, ucap dari King Muar saat menyaksikan pertempuran Xiaoyan yang cukup memuaskannya. Lalu petir meledak lagi di depan Xiaoyan. Terbuar. Dan Xiaoyan mencoba untuk menahannya dengan menggunakan penghalang kekuatan jiwanya. Terbuar, buar. Namun penghalang itu runtuh setelah terus-terusan diserang oleh petir itu. Melihat ini terjadi, Xiaoyan tetap tenang. Dan dia langsung membuat segel tangan dengan tangannya lagi. Api yang membara, teriak dari Xiaoyan. Saat serangan petir itu sudah di depan mata Xiaoyan, gelombang energi besar muncul dan bergemuruh di udara. Gelombang energi panas itu langsung beradu dengan serangan petir di langit. Tar-tar-tar, buar. Awan petir di langit pun memudar dan sosok Xiaoyan mendarat perlahan. Kamu memang sangat berbakat, ucap dari King Waran. Dia tertawa sambil berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Lalu dia menepuk bahu Xiaoyan. Hei Xiaoyan, kamu luar biasa kali ini. Xiaoyan lalu menoleh dan tersenyum kepada Xiaoqi yang masih khawatir saat ini. Saat Xiaoqi melihat Xiaoyan datang, wajahnya memerah. Sepertinya dia sudah memiliki perasaan yang dalam kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata kepada King Horan. Oh iya kakak King, ngomong-ngomong bagaimana kabar keadaan keluarga Xiao sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Itu ya, orang-orangku telah mengendalikan situasi di sana. Orang-orang klan Xiao sudah aman sekarang. Setelah urusanmu selesai di sini, kita harus pergi bergegas menuju markas klan Xiao itu, ucap dari King Horan. Oh ya, sekarang aku memiliki darah iblis. Aku harap kakak King mau merahasiakan ini dulu, ucap dari Xiaoyan. Tenanglah, aku pasti akan merahasiakannya, ucap dari King Horan. Setelah itu, Xiaoyan lalu mengambil kembali inti sihir bintang 6 yang belum diserapnya.
Xiaoyan lalu berjalan mendekat dan memasukkan inti sihir bintang 6 yang belum diserapnya ke dalam cincin penyimpanannya. Ayo, sebaiknya sekarang kita pergi ke markas klan Xiao, ucap dari King Horan. Xiaoyan mendengar itu dan yang lainnya pun mengangguk. Lalu mereka semua masuk ke lubang spasial dan menghilang. Sementara itu di markas klan Xiao, saat ini Xiaoli dan Xiaolong dan semua anggota klan Xiao yang lainnya yang telah diselamatkan oleh suku Blood Demon, mereka tidak lagi dalam bahaya. Hei, mengapa leluhur kalian masih belum datang juga? Jika terus seperti ini, aku pasti akan membunuh kalian semua, ucap pria parubaya berjubah hitam itu. Setelah menunggu selama 10 hari, dia sudah sangat tidak sabar. Namun kedua tetua dari Blood Demon Family tetap mengabaikan mereka. Setelah itu tiba-tiba sebuah tawa terdengar di langit. Hei, assalamualaikum. Di langit sebuah lubang teleportasi terbuka dan 4 sosok perlahan muncul. Tawa itu jelas adalah suara King Horan. King Horan, kamu akhirnya datang juga, ucap pria parubaya berjubah hitam itu. Keempat sosok lainnya pun perlahan turun dari langit. Dan begitu Xiaoqi mendarat, dia segera bergegas menuju aula klan Xiao. Dia terlalu khawatir kepada Xiaoli kakeknya saat ini. Sementara itu King Horan yang sedang memandang pria parubaya berjubah hitam itu, dia lalu berkata, "Hei kamu, pergi dari sini. Dan ingat, kamu tidak boleh menyerang tempat ini lagi. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan kepadamu," ucap dari King Horan. Setelah itu Blood Demon Order muncul di tangan King Horan. Saat pria parubaya berjubah hitam itu melihat benda yang berada di tangan King Horan, dia segera membungkuk di hadapan King Horan. Mau tidak mau, pria berjubah hitam itu harus menghormati King Horan sekarang. Karena dia memegang Blood Demon Order. Jadi secara tidak langsung King Horan adalah seseorang kaisar dari suku iblis. Lalu pria parubaya berjubah hitam itu berteriak kepada orang-orang di belakangnya, "Hei kalian semua, ayo kita pergi." Dan 10 lubang teleportasi pun muncul di depan mereka. Tetapi saat mereka hendak memasuki lubang itu, Xiaoyan lalu berteriak, "Hei tunggu, semua orang boleh pergi. Tetapi Xiaoyong dan Yingying tetap tinggal di sini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyong dan Yingying yang berdiri di antara orang-orang Yixiao tiba-tiba merasa ketakutan. Pria parubaya berjubah hitam itu menatap King Horan seakan meminta persetujuannya. Dan King Horan pun memberikan isyarat agar mereka menuruti kata-kata Xiaoyan. "Hei, ikuti kata-katanya," ucap dari King Horan. Lalu seseorang iblis darah menarik Xiaoyong dan Yingying keluar dari kumpulan orang-orang itu. "Kalian tetap di sini," ucap dari orang itu. Xiaoyan lalu berjalan ke depan Yingying. "Yingying, kamu ingat saat pertama kali aku datang ke daratan ini, kamu memerintah seseorang untuk menyergapku. Aku ingin tahu dari mana kamu bisa tahu kalau aku datang ke daratan ini," tanya dari Xiaoyan. Tubuh Yingying bergetaran hebat, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Xiaoyan sedikit marah dan kali ini dia langsung berteriak, "Cepat katakan." "Xiaoyong yang memberitahuku," ucap dari Yingying. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Yingying sadar dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pasti dia bisa membunuhnya dengan mudah. "Kenapa Xiaoyong memberitahumu?" ucap dari Xiaoyan. "Karena Xiaoyong sebenarnya adalah muridku sejak lama," ucap dari Yingying. "Lalu apa tujuanmu untuk menangkapku? Dan bagaimana kamu tahu kalau aku memiliki api surgawi? Apa Xiaoyong juga memberitahumu tentang hal itu?" tanya dari Xiaoyan. Yingying tiba-tiba panik dan melirik pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam itu tiba-tiba melotot. Dan dia langsung menembakkan energi yang kuat dari telapak tangannya dan diarahkan kepada Yingying. Dan Yingying pun langsung meledak musnah menjadi kabut darah. Itu terjadi begitu cepat sehingga orang-orang di sana tidak sempat untuk bereaksi. King Horan menatap pria parubaya berjubah hitam itu dan sangat marah. Kenapa kamu membunuhnya? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu?" tanya dari King Horan. "Dia hanya orang yang tidak berguna," ucap dari pria parubaya berjubah hitam itu.
King Horan lalu merasa sangat marah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Xiaoyan juga kaget. Kemudian dia menoleh ke arah Xiaoyong. Xiaoyong yang berada di samping Ying Ying, kakinya gemetaran hebat. Sungguh menakutkan menyaksikan Ying Ying yang tiba-tiba meledak. Dia lalu terkencing-kencing di celana. Xiaoyan lalu bertanya kepada Xiaoyong, apakah ada kata-kata yang ingin kamu katakan kali ini? Ucap dari Xiaoyan. Tolong jangan bunuh aku. Aduh, jangan bunuh aku. Ucap dari Xiaoyong. Kamu sudah mengkhianati klan. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ucap dari Xiaoyan. Lalu tangan Xiaoyan mengepal dan Xiaoyong menjerit. Karena Xiaoyan menjepitnya dengan menggunakan kekuatan jiwa. Xiaoyong pun meledak menjadi kabut darah juga. Buar. Dan setelah kabut darah itu menghilang, nyala api merah muda mulai terlihat. Xiaoyan ambillah api surgawi itu. Itu adalah api surgawi peringkat ke-23. Karena kamu telah menyelamatkan klan, ini akan menjadi hadiah untukmu. Ucap dari Xiaoli. Peringkat ke-23 ya. Ya lumayan juga, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan tersenyum dan dengan sedikit gelombang di tangannya dan nyala api itu pun melonjak ke arah Xiaoyan. Setelah itu King Horan menoleh pada pria parubaya berjubah hitam dan orang-orang Yizhou. King Horan lalu berkata, lebih baik kalian cepat pergi dari sini. Ucap dari King Horan. Pria parubaya berjubah hitam itu langsung masuk ke lubang teleportasi beserta para bawahannya yang lainnya. Pada saat ini, Xiaoli dan orang-orang klan Xiao datang menghampiri King Horan dan Blood Demon Family. Xiaoli lalu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada King Horan. Tuan, terima kasih atas pertolongan Anda, ucap dari Xiaoli. King Horan segera bergegas maju dan mengangkat tubuh Xiaoli. Sudahlah, kamu tidak perlu terlalu sopan seperti itu kepadaku, ucap dari King Horan. Kemudian King Horan menghampiri Xiaoyan. Hahaha, Xiaoyan, aku akan pergi dulu. Jika suatu saat nanti kamu mempunyai masalah lagi, kamu bisa datang untuk menemuiku, ucap dari King Horan. Terima kasih kakak King Horan, ucap dari Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya. Hei, kenapa kamu tidak berterima kasih kepadaku juga, ucap dari King Mu'er. Oh iya, terima kasih juga untuk Nona Mu'er, ucap dari Xiaoyan. Ternyata kamu punya hati nurani juga ya, ucap dari King Mu'er. Oke, ayo kita pergi, ucap dari King Horan kepada King Mu'er. Lalu dengan lambaian tangannya, sebuah lubang teleportasi muncul. Dan dia lalu membawa bawahannya masuk ke sana. Dan King Mu'er menatap Xiaoyan dengan ekspresi kesedihan. Sebelum akhirnya dia masuk ke lubang teleportasi itu. Xiaoyan yang berbalik dan menatap Xiaoli, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang sangat luar biasa dan besar kepadanya. Jika Xiaoli dan Xiaolong tidak dengan hati-hati merancang rencana besar mereka sebelumnya, mereka pasti akan jatuh di tangan orang-orang jahat itu. Dia langsung berlutut di hadapan Xiaoli. Namun sebelum Xiaoyan berlutut, Xiaoli bergegas maju dan mengangkat tubuhnya. Aku tahu kamu pasti bisa kembali dengan selamat, ucap dari Xiaoli. Melihat adegan ini rasa bersalah Xiao Wutian pun muncul. Dia hampir saja menghancurkan klan Xiao hanya karena keegoisan kecilnya. Semuanya tolong maafkan kebodohanku ini. Jika kalian ingin menghukumku, aku akan menerimanya dengan lapang dada, ucap dari Xiao Wutian. Penetua keempat tidak perlu meminta maaf. Karena kita semua sudah ditipu oleh Xiaoyong. Jadi jangan salahkan dirimu sendiri seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Benar kata Xiaoyan, sekarang semuanya sudah berakhir, ucap dari Xiaoli. Kali ini krisis klan Xiao telah terlewatkan. Walaupun memakan korban yang tidak sedikit. Tetapi bisa berakhir dengan bahagia. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bro, gue tuh gak pernah stop ketika scene-nya itu emang benar-benar penasaran bro. Jadi di skripnya tuh emang abis segitu bro. Jadi bukan gue yang ngerencanain, bukan. Dan kalau misalkan gue stop di chapter tengah-tengah,
aduh susah nyambunginya nanti bro, oke? Jadi gue nggak pernah sebenarnya nih kalau nanti ketemu lagi kayak yang semalam nih tiba-tiba begitu emang stop di situ, emang skripnya stop di situ bro. Dan sekarang gue stopnya nggak penasaran kan? Jadi mohon apa ya? Mohon pengertiannya. Oke, buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga sekarang, gue ucapin terima kasih banyak buat kalian semuanya dan terima kasih banyak-banyak banget. Dan untuk kalian yang sudah mensupport kami lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi, gue ucapin juga terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Buat kalian yang suka akan alur cerita Battletrog The Heaven, kelanjutan dari Battletrog The Heaven ini, Benua Kaisar yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian untuk menjadi referensi buat teman-teman kalian pecinta anime dong gua juga. Tanpa banyak basa-basi lagi, gua ucapin semoga sehat selalu untuk kalian dan assalamualaikum, dadah.